Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ketika beliau SAW berusia 20 tahun, ini masih tahun 591 Masehi, ya, terjadi perang Hujjar dan dimenangkan oleh kabilah Quraisy. Kemudian terjadi perjanjian Hilful Fudul yang isinya bahwa mereka sepakat dan berjanji apabila ada orang yang didolimi di Mekah, baik penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan membelanya sampai hak orang yang terdolimi tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan perilaku jahiliyah, ya, yakni mereka membela kabilahnya meskipun salah, ya. Jadi membela membabi buta, ya, meskipun salah dibela. Seperti halnya yang juga kita sering lihat, ya, fenomena yang ada, yakni mereka membela organisasinya, partainya, ustadznya, kiainya, syekhnya, idolanya, atau orang yang dikaguminya, ya, yang telah berbuat salah, ya, dan menyimpang dari kebenaran, ya, mereka membelanya. Maka pembelaan seperti ini akibat dari fanatik buta dan termasuk perilaku jahiliyah, ya. Terus mereka bilang, masa ustadz, kiai, syekh salah, masa gelarnya sudah profesor, doktor salah. Memang para sahabat generasi terbaik umat ini gelarnya dokter, profesor, atau emang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi, dan yang lainnya itu gelarnya profesor, doktor. Kuliah di mana mereka para imam? Jadi seorang ulama atau orang yang berilmu itu dilihat bukan dari gelarnya, tapi berdasarkan perkataan mereka atau ilmu yang disampaikan mereka, ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak, dengan pemahaman yang benar atau tidak. Tentu pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat, karena murid langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita lihat siapa guru mereka, akidahnya lurus atau menyimpang. Jadi bukan sembarangan, ya, menyebut seseorang tersebut berilmu atau tidak. Jadi semua pendapat seseorang bisa ditolak, ya, kecuali perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu mereka harus menunjukkan dalil, ya, kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat, dengan contoh praktek dari Rasulullah SAW serta para sahabatnya, ya, radhiyallahu anhum. Terlebih perkara tersebut sudah terjadi, ya, atau ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, ya, seperti perayaan hari besar, hari raya umat beragama lain, ya. Dan dia masih ngotot, ya, tapi itu kan dilakukan oleh ulama Mesir, ya. Memang siapa dia dibandingkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat? Apakah karena punya gelar profesor, doktor, ya? Dan hal tersebut, ya, ya, bisa diterima, ya, karena alasan darurat, ya. Misalnya dia dipaksa atau akan dibunuh, ya, jika tidak mengucapkan perkara tersebut, atau mengucapkan selamat, ya, hari raya umat beragama lain, ya. Jadi taruhannya nyawa. Kalau dalam keadaan seperti itu, maka boleh dia mengucapkan, ya. Atau lebih baik dibunuh daripada mengucapkan perkataan syirik, ya.
atau setuju terhadap kemusyrikan, ya, seperti yang dialami oleh sahabat Yasir dan Sumayyah, ya, radhiyallahu anhuma. Jika dia, ya, orang tersebut tidak mau mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya yang seharusnya samina wa ta'na, ya buat saja agama sendiri, ya. Atau ikut Syiah, karena Syiah itu bukan Islam, ya. Dan pernah keluar dari pernyataan orang tersebut, ya, yang lebih memilih Syiah daripada mengikuti manhaj salaf, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, ya sudah, ya, silakan saja ikut ke Syiah, ya, sehingga tidak membuat onar di tubuh umat Islam, ya. Dan ulama telah sepakat bahwa Syiah itu bukan Islam, karena Al-Quran mereka berbeda dengan Al-Qurannya kaum muslimin. Kitab mereka 3 kali lipat isinya dibandingkan Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, ya. Dan mereka menyatakan tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Al-Quran. Kemudian mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, ya, Ummul Mukminin dan yang lainnya, kecuali hanya beberapa orang saja, ya. Kemudian mereka ada yang mempertuhankan Ali, radhiyallahu anhu, dan akidah sesat yang lainnya, ya. Juga sini bukan Islam, ya, sudah keluar dari Islam. Kemudian alasan dia memilih jadi Syiah karena orang pengikut manhaj salaf, ya, orang salafi, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat itu suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Padahal, ya, kita tidak mengkafirkan atau membid'ahkan orangnya, tetapi mengkafirkan dan membid'ahkan perbuatannya, ya. Yang dikafirkan dan dibid'ahkan adalah secara syar'i, ya, berdasarkan dalil dan kesepakatan para ulama salaf, seperti mengkafirkan Syiah, ya. Itu ulama sepakat Syiah Rafidhah itu sudah keluar dari Islam. Kemudian membid'ahkan perbuatan orang Syiah seperti mereka mempelopori bid'ah-bid'ah, ya, yang diikuti oleh kelompok organisasi tertentu, ya, seperti perayaan Maulid, menyembah atau bersujud di kubur, berdoa minta kepada mayit, ya, mencari berkah di kuburan, atau tawasul dengan mayit, ya, membuat shalawat bid'ah, ya, bahkan ada unsur kesyirikan di dalamnya dan yang lainnya. Mereka mengikuti hawa nafsu demi mendapatkan sedikit harta dari kegiatan tersebut, ya. Kemudian untuk menutupi kesesatannya, mereka bilang ini masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan memakai hadis palsu yang tidak ada asal-usulnya, yakni perselisihan atau perbedaan adalah rahmat, ya. Berarti sebaliknya kesatuan adalah azab menurut mereka, ya. Dan sebenarnya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Jika acara mereka sepi pengunjung, ya, tidak ada donasi, ya, tidak ada donasi yang mengalir kepada mereka, ya, karena banyak yang telah sadar, telah hijrah ke
ajaran Islam yang murni, yang hak, seperti itu. Dan orang-orang yang merusak Islam dari dalam ini jangan dibangun, jangan dipromosikan, dan jangan diidolakan, karena sama saja dengan menyebarkan kesesatan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Nanti dosanya juga terkena pada yang memberi panggung ya, atau yang mempromosikan. Dosanya akan terus mengalir kalau ada orang yang mengikuti kesesatan mereka sampai yang terpengaruh tersebut bertaubat. Seperti itu. Kemudian ada juga yang berargumen yang penting niatnya tidak setuju dengan kemusyrikannya ya, walaupun mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat merayakan saja ya, berarti lain di mulut lain di hati ya, seperti sifat orang munafik ya. Ingat ya, niat yang baik itu juga harus dengan amal yang baik, dan itu yang dinamakan amal soleh. Tidak benar jika seseorang mempunyai niat yang baik ya, seperti niat membantu orang miskin karena Allah, ikhlas karena Allah, tetapi caranya dengan merampok atau dengan mencuri ya. Niatnya benar tapi caranya salah ya. Contoh lain yang salah adalah dia sedekah 1 miliar misalnya. Ini amal baik sesuai sunnah ya, mengambilkan sedekah, tapi niatnya agar disebut orang dermawan ya, bukan karena Allah. Ini caranya atau perbuatannya benar ya, tapi niatnya salah. Ini juga bukan amal soleh. Ini dinamakan amal soleh ya, dan diterima oleh Allah Ta'ala, itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba, mengikuti atau taat kepada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jika tidak memenuhi 2 unsur tersebut ya, maka amalannya tidak diterima ya, atau ditolak oleh Allah Ta'ala ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang menyimpang. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.